Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, kembali lagi bersama saya Tias Paramita, pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Kita masih di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan, dan kita masih membahas seputar kewirausahaan sosial, mengubah musibah menjadi berkah. Dan masih bersama Pak Ananta juga. Dan sembari kita menunggu penelpon, oke, sudah ada yang tidak sabar sepertinya ya, bergabung di 23455. Kalau gitu, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini Gung De nih, Tias. Oke, ini Gung De di Ngurah Rai ya? Iya, begini Pak, betul sekali topiknya bagus nih Pak. Iya. Kami dulu kan bertanya kepada narasumber juga, saham dan tanah sama baiknya Pak. Jadi kami coba, karena kami diwarisi 25 hektar kebun cengkeh oleh kakek. Jadi itu kami kelola sekarang, jadi lingkungan dapat pekerjaan bagus dan sannya bagus sekali Pak. Kalau Sansibar itu paling bagus Pak. Syukur cengkeh kami semua Sansibar sebanyak 25 hektar itu banyak cengkeh. Jadi rakyat tidak, lingkungan tidak kekurangan pekerjaan untuk milihin cengkeh Pak, dan yang kecil-kecil kita bisa jual ke pabrik rokok. Dan lagi satu Pak, musibah membawa berkah Pak, betul sekali Pak. Kalau gue sekarang jual beli saham dan tidak pakai uang bank Pak, orang-orang yang pakai uang bank terpaksa menjual sahamnya dengan harga yang miring Pak, tapi Gung De yang dapatkan Pak, jadi Gung De dapat berkah di dalam hal seperti ini Pak, cocok sekali Pak. Iya. Kami terima kasih banyak. Om, santai Om. Oke, terima kasih untuk Gung De di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Gung De, apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung? Oke, sembari kita menunggu dulu pemirsa Radio Guntur yang mungkin masih pikir-pikir gitu ya, mau tanya apa nih sama Pak Ananta gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi pernyataan ya bisa dibilang ya dari Gung De tadi yang katanya punya tanah 25 hektar, ada kebun cengkeh, Pak, itu termasuk wirausahaan sosial apa tidak sih sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari aktivitas bisnisnya, tadi kan Pak Gundi bilang dia mempekerjakan perempuan, anak-anak gitu. Jadi bisa dikatakan kalau memang tujuan utamanya ya untuk memberdayakan, kan demikian, memberikan peluang pekerjaan kepada perempuan, itu bisa kita golongkan sebagai kewirausahaan sosial. Cuman problemnya yang harus kita lakukan tidak sekedar mempekerjakan gitu. Jadi bagaimana kemudian bisa, misalnya begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga itu akan jauh lebih baik kalau perempuannya memiliki pekerjaan gitu. Ya, jadi makanya ada sebuah bank, Gramen Bank itu, yang khusus memberikan kredit skala mikro kepada perempuan gitu. Karena ceritanya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau laki-laki mendapatkan penghasilan, dia seringkali mempergunakan itu sebagian untuk keperluan pribadi. Untuk keperluannya diri sendiri gitu ya. Betul. Jadi keperluan pribadi, misalnya mohon maaf, rokok itu, rokok itu dari berbagai hasil penelitian itu menghabiskan kurang lebih 30% dari porsi. Waduh, pendapatan. lumayan ya. Luar biasa. Nah, jadi sisanya itu ya kalau tidak dipakai yang lain gitu. Ini juga kritik ya, karena demikianlah adanya gitu. Nah, beda kalau yang perempuan mendapatkan penghasilan gitu. Sebagian besar atau bahkan hampir 100% penghasilan itu akan dipergunakan untuk keluarga. Itu yang menarik. Nah, dari kenyataan inilah kemudian banyak sekali lembaga keuangan mikro yang memberikan kredit hanya kepada perempuan. Hanya kepada perempuan. Tapi tidak sekedar kredit diberikan. Dia juga diberikan pelatihan, kemudian bagaimana memproduksi produk-produk tertentu, bagaimana memasarkan, dan seterusnya. Sehingga kredit yang diberikan ini kemudian bisa berdaya guna, menambah penghasilan, kesejahteraan keluarga, sekaligus terus berputar. Ada juga kecenderungan bahwa perempuan katanya lebih disiplin dalam membayar kredit gitu. Katanya seperti itu. Iya, betul, dari hasil penelitian itu. Nah, Pak Gung De ini bagus sekali karena dia sudah bisa, tadi seperti yang beliau katakan, beliau memberikan pekerjaan pada perempuan, kan demikian. Nah, ini bagus sekali. Cuman
harapannya tidak berhenti pada memberikan penghasilan saja. Nanti mungkin sebagian bisa diberikan dalam wujud pelatihan misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya saat-saat tertentu diberikan pelatihan untuk membuat produk tertentu, produk dari olahan cengkeh misalnya atau apapun itu, sehingga nanti perempuan-perempuan ini memiliki keterampilan. Nah, kalau dia sudah bisa memproduksi sendiri, dia harapannya nanti bisa juga dibantu untuk memasarkan dan seterusnya. Nah, ini baru kemudian akan bisa menjadi lebih mantap gitu ya. Nah, itu gitu. Bukan sekadar cuman diajak kerja, kasih uang gitu aja gitu. Ya, meskipun itu juga ya bisa sangat membantu. Iya, pasti sangat membantu pastinya. Oke, mungkin bisa dikembangkan lagi gitu ya Gongdae ya, biar lebih bermanfaat lagi, bukan hanya kepada bermanfaat untuk pekerjanya, maksudnya dalam artian dikasih uang gitu aja, tapi bisa diajarin mungkin ya cara-cara bisnis yang lain kayak gimana gitu. Seperti dia sering melihat di televisi itu ada ibu-ibu biasanya dia memberikan semacam pelatihan kepada kaum disabilitas seperti itu Pak, untuk misalnya menjahit seperti itu sampai akhirnya orang-orang ini tuh bisa membuka usaha sendiri. Itu bisa dikatakan wirausaha sosial berarti ya? Iya, termasuk. Jadi kaum disabilitas itu adalah orang yang mohon maaf sulit masuk ke pasar kerja ya, pasti. Dengan berbagai kendalanya. Nah, banyak sekali kemudian orang-orang yang mempekerjakan mereka kemudian untuk membuat berbagai produk sesuai dengan kapasitas kaum disabilitas ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini sama-sama menguntungkan kan demikian. Benar. Jadi kaum disabilitas mendapatkan pekerjaan dan kemudian wirausahawan mendapatkan pekerja gitu. Jadi sebuah kondisi di mana kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi tidak sekedar berbasis transaksional untung rugi gitu. Jadi ada upaya-upaya juga untuk memberdayakan sehingga kaum disabilitas ini bisa mendapatkan penghasilan yang membuat mereka ya berada pada posisi yang kuat di masyarakat gitu. Oke, berarti dalam artian di sini jika kita bisa memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kita, itu juga bisa termasuk wirausahawan sosial Pak ya? Nah, makanya dari tadi itu saya sampaikan tadi bagaimana kita bisa melihat kondisi sosial di sekitar kita. Tidak hanya pada manusianya, tidak hanya pada masyarakat, tapi juga lingkungan. Gitu. Nah, tadi kan di pembahasan kita sebelumnya Pak ya, sebelum jeda iklan, itu tantangan terbesar dari wirausahawan sosial yang Bapak sampaikan adalah mampu mengubah budaya masyarakat itu sendiri. Nah, berarti apakah ini artinya wirausahawan sosial itu lebih sulit diterima di masyarakat atau bagaimana? Ya, karena begini, budaya itu seperti tadi membuang sampah itu ya. Adalah sesuatu yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita, bukan sesuatu yang gampang untuk dirubah begitu saja dalam jangka waktu yang pendek gitu. Oleh sebab itu maka memang kemudian menjadi wirausahawan sosial itu sedikit lebih berat daripada menjadi wirausahawan konvensional, karena dia harus melakukan upaya terus menerus gitu. Sejak TK ya rasanya kita sudah diajar jangan membuang sampah sembarangan. Itu selalu itu, tapi kok tetap aja gitu ya. Karena memang dibutuhkan upaya yang kuat terus menerus, edukasi dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kewirausahaan sosial ini lebih menantang gitu. Jadi jangan kita katakan lebih sulit atau lebih tidak prospektif ya, lebih menantang gitu. Lebih menantang gitu ya. Betul, lebih menantang. Dan kalau nanti kita mendapatkan keberhasilan dari situ, maka ya keberhasilan kita juga lebih luar biasa gitu. Karena tidak saja mendapatkan profit seperti wirausahawan pada umumnya, tapi juga bisa mengubah kesadaran, memperbaiki lingkungan, kan demikian. Mensejahterakan masyarakat di sekitar kita dan seterusnya. Iya, berarti tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri gitu ya, tapi juga orang lain dan lingkungan sekitar kita. Betul. Nah, tapi Pak, perusahaan-perusahaan, sudah ada yang bergabung. Tias pending dulu. Tias sapa dulu, halo, selamat pagi. Ya,
Gongde minta maaf nih lagi satu bertanya ya. Boleh? Iya. Begini Pak, apa yang tadi Bapak katakan itu, perempuan itu harus diperdayakan Pak. Betul sekali Pak. Gongde kan sebagai pimpinan bank. Ada karyawan yang nakal ya, perempuan dan istrinya suruh ngambil gaji Pak. Suaminya enggak, kami kasih gaji yang nakal itu. Dan semua istri pegawai kami kasih kredit Pak. Iya. Dan dia bisa wirausaha seperti apa yang Bapak katakan itu betul sekali, berhasil semua. Dan hal-hal seperti ini kan yang bayar gajinya kan, yang bayar cicilnya kan gaji suaminya. Jadi istrinya punya usaha sendiri dan sebagainya. Itu bagus sekali Pak. Tolong diperjelas agar perempuan dan yang lain bisa apa yang dilakukan itu agar bisa memperdayakan perempuan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Gongde yang sudah kembali bergabung bersama kami. Sepertinya ini Gongde sangat-sangat menghormati dan mengayomi wanita gitulah ya. Kayaknya. Oke. Mau ditanggapi mungkin Pak? Ya, memang kalau kan selalu ada pepatah gitu ya. Kalau kau mendidik seorang laki-laki gitu, maka kau akan mendidik satu orang gitu ya. Tapi kalau kau mendidik seorang perempuan, maka kau akan mendidik sebuah keluarga gitu katanya. Waduh. Ya memang posisi perempuan itu sangat penting dalam masyarakat gitu. Makanya apa yang dikatakan oleh Pak Gongde tadi ya memang tepat sekali. Gitu. Iya. Oke, benar sekali ya Gongde ya. Terima kasih atas masukannya dan apresiasinya sudah bergabung di 23455. Nah, kembali lagi Tias yang tanya-tanya Pak ya. Nah, perusahaan-perusahaan itu kan sering Tias dengar juga memberikan bantuan untuk lingkungan sekitarnya dengan istilah CSR, benar ya Pak ya. Nah, itu betul. bagaimana? Apakah itu konteksnya sama dengan wirausaha sosial atau berbeda? Ya, CSR itu memang jadi kurang lebih ya di tahun 90-an itu banyak sekali yang kita saksikan ada di sekitar kita. Yeah. Bahkan dalam konteks akuntansi ya, ada pelaporannya bahkan. Jadi ada pelaporan pertanggungjawaban sosial itu. Jadi bagaimana perusahaan itu telah melakukan kewajiban-kewajiban sosial di masyarakat. Jadi membantu masyarakat, pemberdayaan, sampai hal-hal yang sederhana seperti misalnya memberikan sumbangan tempat sampah dan seterusnya. Nah ini konteksnya berbeda dari kewirausahaan sosial. Karena kewirausahaan sosial atau wirausaha sosial adalah orang yang model bisnisnya memang bertujuan untuk menyelesaikan problem sosial. Oke, seperti itu. Sedangkan CSR itu adalah sebuah program yang dimiliki oleh perusahaan bisnis atau entitas bisnis untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, jadi itu bagus sekali. Memang itu adalah hal yang berkembang belakangan ini dan menjadi hal yang sangat penting juga. Bagaimana perusahaan atau entitas bisnis itu bisa memberikan atau menyisihkan ya sebagian keuntungannya, pendapatannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu bagus sekali. Tapi wirausahawan sosial memang dari awal model bisnisnya untuk menyelesaikan problem sosial. Tujuannya emang untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi seperti itu. Jadi tujuan awalnya dengan capaian profit yang juga nanti akan dimanfaatkan selain untuk kepentingan pribadi pengusaha, investasi, juga untuk kembali lagi menyelesaikan problem permasalahan sosialnya itu. Jadi model bisnisnya berbeda. Oke, model bisnisnya ya kalau CSR bisa dibilang suatu program yang dilakukan lah ya untuk memberikan bantuan sosial kepada lingkungannya. Nah, kira-kira nih di masa pandemi sekarang ini apakah Bapak melihat orang-orang itu banyak menjadi wirausahawan sosial saat ini atau justru banyak wirausahawan konvensional yang juga ikut berbelok menjadi wirausahawan sosial, Pak? Ya, kalau saya lihat amati dari berbagai berita di media massa banyak kecenderungan seperti itu gitu. Jadi seperti misalnya tadi bagaimana membuat APD ya dengan mempekerjakan misalnya kalau saya pernah tidak salah dulu tonton di televisi itu mempekerjakan narapidana perempuan gitu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini juga bagian dari itu, bagaimana perancang busana itu ya. Tapi ini memang ada kecenderungan untuk seperti itu. Bagaimana kemudian pebisnis itu mulai melirik
untuk memberdayakan orang-orang di sekitar yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tapi memang saya belum punya data yang pasti ya. Tapi dari berbagai berita yang saya tonton, yang saya baca juga gitu, memang ada kecenderungan seperti itu, terutama pada bidang-bidang yang menyentuh langsung dengan upaya pencegahan COVID misalnya. Nah, itu banyak sekali. Apakah mungkin ini juga didasari karena banyak orang di masa pandemi ini yang kehilangan pekerjaan? Bisa jadi seperti itu, Pak? Ya, jadi kehilangan pekerjaan itu adalah musibah ya. Iya, musibah. Ya, betul, musibah. Nah, banyak orang yang kemudian, banyak wirausahawan yang memiliki inovasi, keberanian mengambil resiko, kemudian kejelian melihat peluang, yang mengubah musibah ini menjadi berkah. Iya, benar-benar. Mempekerjakan tenaga-tenaga kerja yang terampil sebenarnya ya, berpendidikan, berpengalaman, untuk diajak berbisnis, dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan sekaligus memberdayakan mereka. Jadi memang tidak lepas juga dari kondisi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis itu berkembang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik di sekitar kita. Gitu. Iya, seperti itu. Karena kalau misalnya masyarakat diam saja menanggapi musibah yang terjadi saat ini, ya nggak bakal gerak, nanti bisa nggak makan kan gitu, Pak ya. Makanya betul. Inilah saatnya masyarakat harus berinovasi gitu ya. Mungkin ini juga peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan agar para UMKM itu semakin berkembang di masa pandemi ini, seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, dalam salah satu artikel yang dapat Tias baca kemarin gitu ya Pak ya, di vispol.ugm.ac.id itu menyatakan bahwa dalam mengembangkan kewirausahaan sosial ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi semua stakeholder yang berkaitan harus dilibatkan. Nah, apakah dalam hal ini yang dimaksud pemerintah atau bagaimana? Ya, jadi bisnis itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya ya. Jadi pemerintah ini memiliki peran yang luar biasa besar. Jadi dia bisa membuat aturan, dia bisa mengeluarkan kebijakan fiskal moneter yang berpengaruh pada bisnis. Dalam konteks kewirausahaan sosial, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Jadi bagaimana pemerintah bisa menggenjot kewirausahaan, kemudian memberikan berbagai fasilitas gitu, bantuan, sehingga kewirausahaan sosial ini semakin berkembang di masyarakat gitu. Karena ini adalah upaya yang sangat baik gitu ya, dibandingkan ketika kita memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya untuk bersifat konsumtif gitu. Kalau seandainya bantuan itu nanti bisa diberikan untuk mengembangkan kewirausahaan, ini akan sangat bagus. Karena bisa dikatakan juga wirausahawan sosial ini membantu pemerintah juga Pak ya, untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Jadi pada prinsipnya kewirausahaan itu memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian gitu. Jadi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi pengangguran. Itu sangat penting. Plus lagi kalau memang dia memiliki semangat model bisnis kewirausahaan sosial gitu. Tidak sekedar mencari keuntungan saja. Ya, tapi juga sekaligus menyelesaikan problematika sosial yang ada di sekitar kita. Jadi program-program seperti ini saya yakin sudah banyak. Nah, cuman dalam masa pandemi ini kita harapkan untuk semakin bisa digencarkan lagi seperti itu. Jadi bukan hanya mencari keuntungan semata gitu ya, nggak hanya. Jadi wirausaha ini bukan hanya menambah pendapatan bagi daerah atau negaranya, tapi juga bisa menguntungkan dari segi menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri ada closing statement mungkin yang Pak Nanta ingin sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur. Ya, jadi kehidupan kita dinamis ya. Dalam artian kondisi susah, senang itu selalu beriringan betul. Hal ini membuat problematika yang ada di sekitar kita selalu akan ada gitu. Nah, dibutuhkan kejelian kita untuk melihat bagaimana problematika itu bisa kita ubah menjadi sebuah peluang-peluang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan atau profit bagi kita sekaligus menyelesaikan problematika sosial yang ada di sekitar kita. Jadi hal ini sangat penting karena
terutama dalam kondisi saat ini. Yeah. Jadi apabila kita mampu menggerakkan sektor perekonomian sekaligus mengatasi dampak-dampak sosial dan lingkungan di sekitar kita, maka niscaya pemulihan perekonomian kita sedikit demi sedikit pasti akan bisa berjalan dengan baik dan kita akan mencapai apa yang yang kita inginkan ya. Sebuah kondisi di mana pandemi ini tidak terlalu dalam dampaknya bagi lingkungan kita dan kita dapat segera bangkit dengan dari bersemangat gitu ya. Dari keterpurukan yang terjadi ya akibat pandemi ini. Oke, baik, terima kasih Pak Nanta sudah bergabung bersama kami dan sudah mau sharing ya seputar kewirausahaan sosial mengubah musibah menjadi berkah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nanta tadi itu bisa menginspirasi pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah, barangkali bisa mengubah musibah yang terjadi saat ini untuk menjadi berkah. Untuk Anda yang kelewatan bukan obrolan pagi ya, ini Fintalk. Untuk Anda yang kelewatan Financial Talk untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung disaksikan di YouTube-nya Radio Guntur. Kalau Anda suka sama videonya, jangan lupa di-like. Kalau ada pertanyaan, saran atau masukan lainnya, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nanti bakal kita bantu untuk sampaikan ke Pak Ananta ya. Oke, sekian untuk Fintalk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.